Halo semuanya, kembali lagi di Sisi Sharing selama 2 menit bersama saya Pandu. Kali ini kita masih ada di segmen ekonomi part 3. Di konten ini kita akan mengulik-ngulik tentang ekonomi secara dari dasar gitu. Dan disclaimer, konten ini bukan untuk ajakan atau terafiliasi dengan produk manapun atau untuk mengajarkan sesuatu yang kontroversial. Ini hanya konten sharing-sharing saja. Tahukah kamu kalau cara Indonesia mengatur sistem ekonominya antara dengan Amerika Serikat dan Korea Utara itu sangat berbeda? Kalau Indonesia itu menggunakan sistem ekonomi campuran, kalau Korea Utara itu menggunakan sistem ekonomi komando, dan Amerika Serikat itu menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Jadi, sistem ekonomi itu menentukan siapa yang membuat keputusan, bagaimana barang diproduksi, dan siapa aja yang menikmatinya. Bayangin deh, kamu dan teman-temanmu membuat usaha kecil atau warung. Nah, kalau harga produknya diatur oleh ibu kamu, itu namanya sistem ekonomi komando atau komunis. Kalau harganya diatur oleh kamu dan teman-teman kamu sesuai permintaan pasar, itu namanya sistem ekonomi kapitalis. Tetapi kalau kamu membuat produk-produk yang ciri khasnya zaman dulu, itu namanya sistem ekonomi tradisional. Nah, kalau campuran, sebagian keputusan diatur oleh orang tuamu dan sebagian lagi diatur oleh kamu, misalnya seperti Indonesia, itu namanya sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi itu adalah aturan main dalam sistem produksi dan distribusi. Sejauh ini ada 4 sistem ekonomi utama yang kita kenal dari zaman dulu hingga saat ini. Penasaran? Langsung aja, yang pertama itu sistem ekonomi tradisional, di mana pasarnya itu diatur oleh adat dan kebiasaan zaman dulu. Produk-produknya juga pasti produk yang memiliki ciri khas tradisional. Contohnya itu seperti masyarakat pedalaman, suku-suku tradisional yang lainnya. Yang kedua, sistem ekonomi pasar atau kapitalis, yang dimana harga-harga dari barang itu diatur oleh sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar. Misalnya seperti di Amerika Serikat, yang dimana pemerintah tidak ikut campur dalam mekanisme pasar. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi komando, sosialis atau komunis, di mana pemerintah mengatur bagian produksi, distribusi, tetapi masyarakat kecil dikasih ruang kecil untuk bertumbuh gitu, untuk memiliki sedikit intervensi ke dalam pasar. Misalnya Korea Utara dan Uni Soviet pada zaman dulu. Nah, yang keempat itu sistem ekonomi campuran, gabungan dari pemerintah dan masyarakat. Pasar tetap berjalan, tapi pemerintah mengatur sektor vital seperti pendidikan, rumah sakit, kesehatan, energi, dan lain-lain. Contohnya seperti di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, catatan penting untuk kasus ini, tidak ada 100% negara yang menggunakan hanya satu sistem ekonomi